5 iblis dari timur Jawa. Kisah Bayu Gendeng. Malam itu, Bayu berlari melesat dengan penuh kemarahan. Dia ingin sesegera mungkin mengejar para pembantai warga desa Randu Gunting. Sepanjang perjalanan, ia masih terbayang akan kengerian yang baru saja ia lihat di desa Randu Gunting. Dia juga teringat tentang sosok Karjo yang tewas mengenaskan bersama istrinya. Di tengah perjalanan, Bayu baru menyadari bahwa dia tak tahu kemanakah dia akan pergi karena dia sendiri tak tahu kemana perginya 5 iblis itu. Tak lama kemudian, Bayu teringat sesuatu. Kemudian ia meraih ponsel di saku celananya dengan lincah. Jemarinya mengetuk layar lalu menempelkan ponsel itu di daun telinganya. Di tempat lain, Agus nampak menikmati secangkir kopi di pos security. Sesekali ia menepuk-nepuk lengannya karena serangan nyamuk. Matanya juga mulai terasa berat dan sesekali kantuk menyerangnya. Baru saja matanya akan terlelap, tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara dering ponsel yang terdengar nyaring. Agus terkejut, kantuknya seketika hilang. Kemudian ia meraih ponselnya lalu menatap layar ponsel tersebut. Bayu, kenapa malam-malam gini dia nelpon? Gumam Agus. Assalamualaikum. Ada apa, Bay? Malam-malam gini nelpon. Mau utang duit ya? Sorry, kalau mau utang aku nggak punya. Buat beli rokok aja sekarang aku ngutang. Ucap Agus. Udus. Pak Bintoro apa sekarang ada di pabrik? Tanya Bayu dengan ketus. Kamu itu kalau nanya mbok yang sopan. Namaku itu Agus. Kok bisa-bisanya jadi wedus? Lagian ada perlu apa? Malam-malam gini kok nyariin Pak Bintoro? Tanya Agus penasaran. Alah, udah gak usah banyak tanya dus. Aku jelasin pun kamu yang gak bakal paham. Cepat katakan, Pak Bintoro itu ada di situ gak? Desak Bayu lagi di ujung telepon sana. Dasar gendeng. Ada itu, Bay. Baru beberapa menit lalu dia masuk pabrik sama beberapa orang. Tumben juga sih, malam-malam gini dia ke pabrik. Tahu mau apa? Aku juga gak tahu, Bay. Memangnya kamu perlu apa nyariin Pak Bintoro? Mau kasbon? Mau kutang duit? Ayo ngaku, balas Agus. Sesaat telepon pun hening, tak ada jawaban dari Bayu. Bayu, halo, Ham. Bocah gendeng, matiin telepon gak pamit dulu, gerutu Agus. Lalu Agus menaruh ponselnya di saku baju. Kemudian ia mengambil secangkir kopi yang terletak di meja, lalu mendekatkan cangkir itu ke bibirnya. Dan ketika dia akan menyeruput kopi itu, brak! Suara pagar pabrik yang tiba-tiba saja ambruk seolah seperti ditabrak oleh sesuatu yang sangat kuat. Agus seketika terkejut, ia sampai tersedak kopi yang baru saja diminumnya. Edian, asu, kaget, suara apa kui? Dalah itu pagar kok bisa ambruk kayak gitu, ditabrak apa yo? Ucap Agus penuh keterkejutan. Lalu dengan tergopoh-gopoh ia keluar dari pos security-nya. Baru saja Agus menengok, tiba-tiba terlihat Bayu yang melesat dari luar pagar. Kemudian Bayu menabrak Agus hingga Agus berputar dan jatuh terjerembab. Ya, Bayulah yang telah merobohkan pagar itu dan tampaknya Agus belum menyadarinya. Loh, apa tadi itu? Sekilas kok kayak Bayu ya? Tapi sekarang di mana dia? Tiba-tiba ngilang gitu aja. Apa setan ya? Gumam Agus kebingungan. Dia masih termangu di dekat pagar yang ambruk sambil garuk-garuk kepala. Sedangkan Bayu, ia terlihat berlari dengan sangat cepat. Tampak tidak memperdulikan Agus yang masih kebingungan. Tak lama kemudian dia telah sampai di depan lobi pabrik itu. Kemudian masuk ke lobi lalu naik melalui tangga menuju ke ruang direksi di lantai 2. Dia tahu pasti kelima orang itu sedang berada di ruang direksi. Sesampainya di depan ruang direksi, Bayu melihat pintu kaca ruangan itu tertutup rapat. Meskipun sebenarnya pintu itu tak terkunci dan bisa dibuka dengan mudah, namun agar tampak keren dan sangar, Bayu mengambil ancang-ancang dan menabrak pintu kaca itu. Lalu, prang! Suara pintu kaca itu pecah, berhamburan ditabrak oleh Bayu. 5 pasang mata yang berada di dalam ruangan itu seketika menyorot tajam ke arah pintu yang ditabrak oleh Bayu. Ya, mereka adalah 5 iblis dari timur Jawa.
Mereka seperti sengaja berkumpul di pabrik Bintoro, seolah mereka tahu jika Bayu akan mendatangi tempat itu. Bajingan kalian semua. Berani-beraninya kalian menghabisi warga Randu Gunting dengan cara pengecut. Kalian semua tidak layak disebut sebagai 5 iblis dari timur Jawa. Ganti saja gelar kalian. 5 banji yang tidak punya anuan. Ledek Bayu dengan kasar. Ucapan Bayu membuat Gianto meradang. Ia lekas berdiri menatap Bayu dengan tatapan tajam penuh kemarahan. Sedangkan keempat saudaranya masih tampak santai dan masih menikmati minuman mereka. Mereka sepertinya tak mempedulikan ucapan Bayu. Bocah ingusan, besar juga nyalimu, sudah berani datang kemari. Ya, tapi bagus. Jadi aku tak perlu repot-repot mencarimu, bocah gemblung. Kau dengan keji telah berani membunuh peliharaanku. Bajingan, ingin sekali aku sekarang langsung mencincang tubuhmu, biar modar tak bersisa. Brengsek, gertak Gianto dengan penuh kemarahan. Peliharaan? Memang peliharaanmu apa? Sapi, wedus? Perasaan aku tidak pernah bunuh sapi atau wedus. Tanya Bayu penasaran. Alah, jangan pura-pura linglung, bocah sableng. Kau sudah masuk tanpa izin ke restoranku, lalu kau bunuh genderuwo peliharaanku, kan? Jawab Gianto penuh kemarahan. Oh alah, peliharaan kau genderuwo, aneh. Wajahnya jelek, repotin lagi. Dan parahnya, kamu itu kok malah ngasih makan si genderuwo itu dengan anak perempuanmu sendiri. Bapak macam apa? Bapak macam apa kamu? Bapak tae, sahut Bayu dengan nada kesal. Ucapan Bayu ini membuat Gianto semakin meradang. Ia lalu melesat sambil menghunus pedangnya. Gianto mengibaskan pedangnya dengan kuat ke arah Bayu, namun Bayu dengan cepat menghindarinya. Ia lalu bersalto ke arah belakang beberapa kali, menghindari sabetan pedang yang berbahaya dari Gianto. Bayu lalu berdiri tegak menghadap Gianto. Ia terdiam sejenak, seolah seperti masih mengukur jarak yang tepat untuk melakukan serangan. Kemudian Bayu mulai memantapkan kuda-kudanya. Ia menarik nafas dalam. Tatapan matanya tajam, terlihat bersiap untuk menyerang. Lalu telapak kakinya mengetak dengan kuat di lantai. Bayu melesat cepat menuju ke arah Gianto. Secepat kilat ia telah berada di depan wajah Gianto. Kemudian Bayu mencabut kedua parangnya dan langsung menebas Gianto dengan kekuatan penuh. Namun Gianto dengan cepat menahan tebasan Bayu dengan pedangnya. Suara benturan kedua senjata itu sangat keras. Bahkan benturan kedua senjata yang sudah dialiri tenaga dalam itu menimbulkan gelombang kejut yang mampu membuat kaca dan benda-benda di sekitarannya pecah berantakan. Gianto tampak tersenyum ketika ia melihat Bayu meringis menahan tekanan yang begitu kuat dari kedua parang yang berbenturan dengan pedang Gianto. Kedua senjata itu masih beradu kuat. Suara decitan besi yang bergesekan pun terdengar nyaring. Tangan Bayu mulai bergetar hebat menahan pedang Gianto yang masih menekan dengan kuat kedua parangnya. Bayu tahu, lengah saja sedikit, pedang Gianto itu akan melukainya. Bayu harus segera lepas dari situasi yang tidak menguntungkannya, karena ia tak mungkin menghabiskan tenaganya hanya untuk menahan pedang Gianto. Ia berpikir sejenak, lalu ia tersenyum kecil. Bayu kemudian melancarkan tendangan kuat ke arah selangkangan Gianto. Tendangan itu tak disadari oleh Gianto, sehingga Gianto tak sempat menahan atau menghindar. Tendangan keras Bayu tepat mengenai bagian bawah Gianto. Gianto seketika berteriak kencang, lalu ia melompat ke belakang dan meringis kesakitan. Pecah ya endokmu, Pak. Modaro kowe, ucap Bayu meledek Gianto. Bajingan, dasar bocah licik, saut Gianto dengan kesal. Kita itu sedang bertarung mati-matian, Pak. Wes, ra usah mikir licik atau enggak licik, yang penting menang. Piye, telurmu pecah ora? Ucap Bayu lagi meledek Gianto. Gianto masih meringis sambil terus memegangi bagian bawahnya. Melihat Gianto yang kesakitan, Bintoro tersenyum kecil. Lalu ia berdiri dan perlahan maju beberapa langkah mendekat ke arah Bayu. Sudah, mundur kamu. Biar aku yang maju melawan kecoa ini, ucap Bintoro sambil berjalan menuju ke arah Bayu. Tangan Bayu tampak bergetar saat ia mulai memandang Bintoro. Raut wajahnya yang tadinya masih tenang kini mulai berubah serius. Bulir keringat juga mulai nampak membasahi keningnya.
Wajah itu, wajah yang akan selalu kuingat. Dialah orang yang selama ini aku cari, gumam Bayu. Kenapa nak? Kamu mulai takut? Wajahmu pucat, tubuhmu bergetar. Kalau kau takut, lebih baik kamu pulang. Biar besok kamu tidak terlambat kerja. Mumpung aku lagi baik, aku tidak akan memecatmu, ucap Bintoro meremehkan Bayu. Per hari ini aku mengundurkan diri dari pabrikmu, Pak Bos. Buat apa? Buat apa aku kerja ngikutin orang bejat kayak kamu? Mending aku nganggur, lebih bebas. Balas Bayu. Bagus, bagus. Berarti kalau aku membunuhmu malam ini, aku tidak perlu membayar santunan ke keluargamu. Timpal Bintoro. Aku juga butuh duitmu, Pak. Lagian aku itu ndak punya keluarga. Wes lah, ra usah kakean cangkem. Ayo kita buktikan sopo sing mati malam ini. Jawab Bayu ketus. Kamu itu tidak bisa mengukur kekuatanmu sendiri. Baiklah, ayo. Ayo serang aku. Aku ingin melihat apakah parang tumpulmu itu bisa melukaiku, ucap Bintoro sambil berposisi pasrah dan mempersilahkan Bayu untuk menyerangnya. Melihat hal itu, wajah Bayu tampak kesal dan penuh dengan amarah. Dia seolah seperti diremehkan oleh Bintoro. Tatapan mata Bayu kini semakin tajam dan penuh amarah, seolah dia seperti memiliki dendam pribadi terhadap Bintoro. Bayu jelas tak ingin menyanyiakan kesempatan ini. Lalu dia mengambil nafas dalam-dalam dan bersiap mengeluarkan salah satu jurus andalannya. Tebasan angin topan membelah lautan, gumam Bayu pelan. Lalu dia memutar-mutar kedua parangnya hingga tak lama kemudian angin besar menerjang ruangan direksi tersebut. Terjangan angin besar itu membuat banyak benda dan juga kertas-kertas berterbangan lalu jatuh berserakan. Terlihat juga beberapa kaca jendela maupun pintu pecah beramburan. Kemudian secepat kilat Bayu melesat dan menerjang tubuh Bintoro yang tampak pasrah. Bayu mengarahkan tebasan tepat ke leher Bintoro, dan ketika parangnya mulai menerjang leher Bintoro, terdengarlah suara benturan yang begitu keras seolah seperti dua benda yang keras saling beradu kuat. Bayu seketika terkejut karena Bintoro masih berdiri tenang dan lehernya masih mulus tanpa luka. Bayu juga mulai merasakan leher itu begitu keras, melebihi kerasnya besi. Kau tahu, Le? Kau tahu sekarang perbedaan kekuatan kita, ucap Bintoro sambil tersenyum kecil. Bayu kemudian mundur lagi beberapa langkah. Ia bersiap mengeluarkan jurus lagi, mencoba mengatur nafas dan berusaha untuk tidak panik. Oh ya, kau mau coba lagi? Monggo, monggo silakan. Ini leherku. Nih, ayo coba kamu tebas lagi, lebih kuat. Yang tadi itu hanya geli-geli saja, ucap Bintoro mencoba menghancurkan mental Bayu. Bayu bersiap lagi. Ia mencoba untuk tidak mempedulikan provokasi dari Bintoro. Ia mengambil nafas dalam-dalam. Tangannya semakin erat mencengkram gagang parangnya. Jurus angin dingin membelah kabut, ucap Bayu pelan. Lalu ia melesat dengan cepat menyerang Bintoro, dan kali ini ia menggunakan seluruh kekuatannya hingga beberapa benda di sekitarnya ikut membeku saat ia melesat cepat menyasar leher Bintoro. Putus lehermu bajingan, teriak Bayu. Kemudian ia menebas leher Bintoro dengan jurusnya. Bayu terdiam sesaat ketika parangnya beradu dengan leher Bintoro. Lagi-lagi leher Bintoro masih tidak tergores, namun justru kedua parang Bayu perlahan membeku menjadi es lalu hancur berantakan. Kini Bayu tidak memiliki senjata lagi. Ia terkejut bukan kepalang, tubuhnya bergetar. Baru kali ini dia merasakan ketakutan mulai menggelayuti jiwanya. Bayu kemudian jatuh terduduk tak berdaya di depan Bintoro yang masih berdiri tegak di hadapannya. Hancur sudah mentalmu, Lelek. Kau tahu kan bahwa perbedaan kita itu begitu jauh. Kau terlalu naif. Matamu harusnya melihat dunia ini masih banyak di luar sana yang jauh lebih kuat daripada kamu, atau bahkan dariku. Kau tahu, Le, dunia ini adalah milik mereka yang punya kekuatan, dan orang-orang yang lemah harus siap untuk tersingkir dan mati membusuk. Ucap Bintoro sambil tertawa terbahak-bahak. Bayu hanya terdiam.
Sejenak ia berpikir, lalu ia melihat ada kesempatan untuk bisa menyerang Bintoro. Bayu yang terduduk di bawah Bintoro melayangkan pukulan kuat secara tiba-tiba ke arah kemaluan Bintoro. Namun Bintoro tidaklah sebodoh Gianto yang bisa terkena serangan dari Bayu. Bintoro tampak sudah mengetahui trik Bayu. Dengan cepat Bintoro menendang kepala Bayu dengan keras. Sebelum Bayu dapat menyerangkan pukulannya, Bayu langsung terpental saat ditendang oleh Bintoro. Tubuhnya membentur tembok hingga tembok itu sedikit retak karena kuatnya tendangan Bintoro. Bayu bangkit tertatih. Ia lalu terbatuk-batuk sambil memegangi dadanya. Baiklah. Terpaksa aku harus menggunakan ajian lebur saketi. Bodoh amat. Meskipun setelah itu aku kehabisan energi, yang penting aku bisa memberinya serangan telak, gumam Bayu dalam hati. Bayu lalu berdiri dengan tertatih. Dia mulai berkonsentrasi sambil mengepalkan tangannya ke atas. Bayu menyalurkan seluruh kekuatannya ke tangan kanannya. Seketika bertiuplah angin yang begitu kencang ke dalam ruangan itu. Bahkan angin kencang juga tampak terlihat di luar ruangan hingga di area halaman pabrik. Petir juga mulai terdengar bersautan. Sesekali petir masuk ke dalam ruangan dan menyambar tangan Bayu. Wajah Bintoro tampak serius kali ini. Ia menyadari bahwa ajian yang akan dilesatkan oleh Bayu kali ini tidak main-main. Bintoro, hati-hati, ini berbahaya, ucap Hardi yang kini juga nampak serius menatap ke arah Bayu. Ya mas, aku tahu. Ternyata bocah ini tidak selemah yang aku kira, balas Bintoro setelah dirasa cukup menghimpun kekuatan. Bayu lalu melesat menuju ke arah Bintoro. Tangannya mengepal. Ia siap melepaskan ajian lebur saketi yang sangat kuat. Bintoro tak nampak menghindar. Ia berkuda-kuda bersiap untuk menahan pukulan Bayu. Bayu semakin mendekat ke arah Bintoro. Bintoro hanya tersenyum kecil. Sepertinya ia telah memiliki rencana tersendiri untuk melawan pukulan Bayu. Keluarlah kali gundil, teriak Bintoro. Kemudian asap hitam mengepul dan dengan cepat membentuk sesosok genderuwo yang begitu besar. Genderuwo itu berdiri tegak di depan Bintoro, melindungi Bintoro dari serangan Bayu. Dia siap mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Bintoro. Matanya merah menyala, menatap nyalang ke arah Bayu. Bayu tercekat, dia terlanjur melesat menyerang Bintoro dan ia tak bisa menghentikan serangan itu. Halah tae, genderuwo asu, serangan aku bakalan sia-sia nih, sial, gerutu Bayu. Namun dia tak punya pilihan lain. Dia tetap melaju, kemudian memukul genderuwo itu dengan ajian lebur saketi. Genderuwo itu seketika roboh setelah menerima pukulan lebur saketi dan tubuhnya perlahan hancur berantakan di atas lantai, dibarengi dengan suara erangan dari makhluk itu yang begitu memilukan. Bayu mendarat ke lantai ruangan dengan terengah. Energinya habis. Namun apa yang ia lakukan kini sia-sia. Bintoro masih tampak tenang dan tersenyum kecil. Pukulanmu mengerikan juga ya. Untung saja peliharaanku rela mati untukku. Tapi tidak apa-apa, aku bisa mencari makhluk lain untuk jadi peliharaanku, ucap Bintoro sambil tertawa. Sial, aku butuh istirahat ini untuk memulihkan energiku. Aku belum sepenuhnya bisa mengendalikan pukulan lebur saketi, sehingga pukulan itu sangat menguras energiku. Duh, mataku mulai kunang-kunang. Walah, bahaya iki, gumam Bayu dalam hati. Bayu kemudian ambruk di lantai. Tubuhnya terasa lemas, tangan dan kakinya hampir tak bisa lagi digerakkan. Waduh, kayaknya aku bisa beneran mati nih. Sial, gumam Bayu lagi. Kemudian Bintoro berjalan perlahan menghampiri Bayu. Setelah mereka sangat dekat, Bintoro kemudian menjambak rambut Bayu dan mengarahkan wajah Bayu dengan kasar ke hadapannya. Menyedihkan sekali nasibmu, nak. Baik, aku akan berbaik hati padamu. Aku akan menghabisimu dengan cepat. Mas, tolong lemparkan pedang itu padaku, teriak Bintoro kepada Suryo. Kemudian Suryo melempar pedang Bintoro dan ditangkap dengan tepat. Bintoro semakin mendekatkan wajahnya kepada Bayu. Ia menatap wajah Bayu dengan senyuman licik. Terlihat wajah Bayu kali ini nampak lemas tak berdaya. Baiklah, Le, aku ini orang yang baik hati. Nah, sebelum kamu mati, kamu ingin ngomong apa? Ayo,
Ayo katakan saja, tidak usah sungkan, tanya Bintoro. Bayu terlihat menggerak-gerakkan mulutnya seolah ingin mengatakan sesuatu. Bintoro pun semakin mendekati wajahnya ke wajah Bayu dan tiba-tiba Bayu meludahi wajah Bintoro. Bintoro pun terkejut. Ia tidak menyangka Bayu berani meludahinya. Ia lalu mengusap air liur yang membasahi wajahnya. Bintoro tampak sangat marah. Ia melampiaskan kemarahannya dengan menonjok wajah Bayu beberapa kali hingga wajah Bayu memar dan membiru. Bintoro menghempaskan kepala Bayu ke lantai dengan kasar, kemudian menginjaknya dengan telapak kakinya. Bintoro bersiap menghunus pedang. Suara pedang itu terdengar begitu nyaring ketika tercabut dari sarungnya. Bintoro mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, bersiap menebas leher Bayu yang ada di bawah kakinya. Namun tiba-tiba Bayu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bintoro keheranan saat mendengar Bayu tertawa terbahak-bahak. Kenapa kamu ketawa gitu, bocah gendeng? Tanya Bintoro. Kau ingat Bintoro? Kau ingat siapakah yang tertawa saat menjelang kematiannya? Ucap Bayu tegas. Bintoro terdiam sejenak, lalu matanya tampak membulat seolah ia mengingat sesuatu. Jangan-jangan kau. Ucapan Bintoro itu terhenti. Ia teringat sebuah peristiwa masa lalu yang membekas di hidupnya. Ya, itu aku Bintoro. Balas Bayu. 15 tahun yang lalu di desa Waru, Jawa Tengah. Saat itu Bayu masih berusia 6 tahun. Dia terlahir dari keluarga yang berada. Ayahnya adalah seorang kontraktor sukses, sedangkan ibunya adalah seorang pegawai negeri sipil yang akhirnya memilih mengundurkan diri saat menikah dengan ayah Bayu. Bayu terlahir di dunia dengan menyandang status piatu karena ibunya meninggal dunia sesaat setelah melahirkannya. Dan kematian sang ibu itulah membuat ayah Bayu sangat terpukul. Namun sang ayah segera bangkit dari keterpurukan dan berikrar dalam hati akan membesarkan Bayu seorang diri dan tidak akan menikah lagi demi menjaga kesucian cinta mereka. Sugeng adalah nama ayah Bayu, sedangkan ibunya bernama Ratri. Sore itu Bayu diajak ayahnya berziarah ke makam sang ibu. Bayu yang pada saat itu masih berusia 6 tahun menatap dengan seksama ayahnya yang bersimpu di depan makam ibunya. Tampak air mata mengalir di kedua pipi ayahnya. Bayu mendekat lalu bertanya kepada ayahnya. "Ayah, kenapa ayah menangis?" Tanya Bayu. Karena Bayu hampir tak pernah melihat ayahnya menangis. Di mata Bayu, Sugeng adalah sosok ayah yang sabar, ceria, dan murah senyum. Sehingga ketika Bayu melihat sang ayah menangis, hal itu merupakan hal yang aneh baginya. "Siapa yang nangis, nak? Ayah nggak nangis kok. Ayah itu kan selalu ceria seperti biasa." Ucap Sugeng sambil menyeka air matanya. "Tapi itu dari mata ayah keluar air mata. Berarti ayah nangis dong?" Tanya Bayu dengan polosnya. "Ini cuma air biasa, nak. Mungkin tadi kena iler burung yang lagi terbang di atas ayah." Balas Sugeng sambil garuk-garuk kepala. Gitu ya, jawab Bayu polos. Sugeng pun tersenyum kecil melihat kepolosan Bayu. Ia mengusap-ngusap rambut anak semata wayangnya tersebut dengan sangat lembut. "Nah, dengar ayah ya. Laki-laki itu tidak akan menangis meskipun tubuhnya terluka, terkena sakit parah, atau bahkan kehilangan banyak harta. Laki-laki hanya akan menangis jika ia kehilangan orang yang dicintainya. Jadi, mulai sekarang, Bayu harus berjanji pada ayah untuk tidak menangis apapun yang terjadi. Kalau Bayu sedang takut atau panik, tertawa saja, tertawa dengan keras. Maka nantinya semua ketakutan kita akan hilang." Ujar Sugeng memberikan nasihat. Bayu tersenyum mendengar ucapan ayahnya, lalu dia tertawa. Suara Bayu tertawa terdengar sangat keras. Nah, gitu. Kita itu tertawa saja yang keras, maka semua masalah kita itu akan hilang.
Biarin saja orang bilang kita gendeng, edan, raurus, alias nggak peduli. Ucap Sugeng. Iya ya, tapi ayah tahu nggak kenapa tadi Bayu tertawanya keras ya? Ucap Bayu lirih dengan wajah sedih. Sugeng tersenyum, lalu ia merendahkan badannya hingga wajahnya berhadapan-hadapan dengan wajah Bayu. Kenapa nak? Ceritakan pada ayah. Tanya ayahnya dengan suara lembut. Kata ayah kan kalau lagi takut atau panik, kita harus tertawa. Biar ketakutan atau kepanikan kita hilang. Bayu sedang takut ya. Bayu takut sendirian di dunia ini ya. Bayu takut suatu saat ayah ninggalin Bayu sendirian. Seperti ibu yang sudah ninggalin kita. Ucap Bayu, lalu ia meneteskan air mata. Sugeng tak bisa berkata-kata lagi, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tersenyum, tapi sambil mengeluarkan air mata, lalu ia mendekat dan memeluk Bayu dengan erat. Beberapa hari berselang, Sugeng menangkan sebuah tender proyek dari pemerintah. Hal itu membuat para pesaingnya iri, dan salah satu orang yang paling iri atas kesuksesan dari Sugeng adalah Giman. Giman adalah seorang kontraktor seperti Sugeng. Dia sangat ambisius dan ingin memenangkan tender proyek yang bernilai besar dari pemerintah. Dan dia marah besar ketika proyek itu jatuh ke tangan Sugeng. Amarah yang memuncak membuat ia bertekad melakukan apapun demi menghancurkan Sugeng. Meskipun saat di depan Sugeng dia tampak baik dan juga ramah, tapi ternyata ia menyimpan bara api kemarahan yang meluap-luap di dalam hatinya. Selamat ya Geng, kamu menang proyek ini. Mudah-mudahan semuanya lancar ya, ucap Giman. Amin. Sama-sama Mas E. Nanti kalau aku keteteran, aku boleh kan ambil jatah anak buahmu? Ya biar sama-sama jalan kita, jawab Sugeng ramah. Tenang, aku pasti mendukungmu Geng, ucap Giman. Kemudian ia melanjutkan ucapannya dengan sangat lirih. Mendukungmu untuk cepat modiar, ucapnya dengan sangat lirih hingga hampir tak terdengar oleh dirinya sendiri. Tak ingin membuang waktu, Giman mendatangi dukun kepercayaannya untuk mengirimkan santet kepada Sugeng. Namun di luar dugaannya, Sugeng tak bisa ditembus oleh santet apapun karena ternyata Sugeng bukanlah orang biasa. Dia memiliki ilmu kanuragan dan juga ilmu bela diri yang cukup mumpuni. Mengetahui usahanya sia-sia, Giman hampir putus asa hingga suatu hari ia bertemu dengan salah seorang temannya yang juga seorang pebisnis kaya dari Jawa Timur. Giman menceritakan keluh kesahnya kepada temannya tersebut. Lalu pria itu memberikan saran kepada Giman untuk menjawab pembunuh bayaran saja, dan yang direkomendasikan oleh temannya adalah 5 iblis dari Timur Jawa. Saat itu kelompok 5 iblis dari Timur Jawa belumlah sekaya sekarang. Saat itu mereka masih menjadi pembunuh bayaran dan belum memiliki banyak bisnis. Singkatnya, Giman pun mendatangi markas 5 iblis dari Timur Jawa dan menawarinya pekerjaan untuk bisa membunuh Sugeng. Kelompok pembunuh bayaran itu langsung menerima tawaran dari Giman karena Giman menjanjikan bayaran yang cukup besar untuk kepala Sugeng. Baik, baik, kami akan bekerja untukmu, ujar Hardi kepada Giman. Bagus, habisi keparat itu dan juga keluarganya. Aku muak melihat orang itu, senyumnya sok ramah, membuatku jijik, balas Giman. Setelah membahas tentang detail rencana mereka, Giman pun lalu pergi meninggalkan markas 5 iblis tersebut. Mas Hardi kan ada tugas dari orang lain. Saudara yang lain juga sama. Jadi biar aku saja ya yang menjalankan tugas ini, ujar Bintoro kala itu. Loh, usulmu boleh juga Toro. Baiklah, kau boleh pergi sendiri. Tapi ingat, hati-hati. Karena lawanmu ini bukanlah orang sembarangan. Aku akan mengutus beberapa anak buah untuk mendampingimu, balas Hardi. Terima kasih Mas. Aku akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Aku yakin, aku sendirian pun mampu mengatasi semuanya, ucap Bintoro lagi. Baik, tapi aku punya sesuatu untukmu. Bawalah ini. Siapa tahu berguna. Karena aku yakin Sugeng bukanlah orang yang sembarangan, balas Hardi sambil memberikan sebuah bungkusan dari kain putih kepada Bintoro. Bintoro pun menerima bungkusan itu. Ia memandanginya sejenak lalu menyimpan bungkusan itu di saku celananya.
Bintoro mengangguk pelan, lalu ia segera bersiap pergi ke Jawa Tengah untuk membunuh Sugeng. Malam yang direncanakan untuk membunuh Sugeng pun tiba. Tepat jam 12 malam, Bintoro dan kelima anak buahnya mendatangi rumah Sugeng. Mereka sudah mengenakan topeng tengkorak dan baju hitam khas lima iblis dari Timur Jawa ketika beraksi. Keenam orang tersebut kini telah berdiri di depan pagar rumah Sugeng. Matikan saklar listrik rumah itu cepat, perintah Bintoro kepada salah satu anak buahnya. Salah satu anak buahnya kemudian berjalan mendekat ke pagar rumah Sugeng dan berusaha naik ke atas pagar untuk menjalankan perintah Bintoro. Belum sempat ia turun ke halaman rumah Sugeng, tiba-tiba saja suara pukulan keras menghantam tubuh anak buah Bintoro dan kemudian terhempas lalu terjerembab ke tanah. Bintoro terkejut melihat anak buahnya terjerembab dan pingsan di tanah. Pukulan itu sangat kuat hingga membuat anak buah Bintoro yang cukup terlatih dan cukup kuat itu pun seketika jatuh pingsan. Bintoro mengalihkan pandangannya, mencoba mencari tahu siapakah yang sudah memukul anak buahnya itu. Kemudian terdengarlah suara raungan yang mirip suara raungan binatang buas di hadapan Bintoro. Dan kini terlihatlah sesosok makhluk tinggi besar berkepala botak, tubuhnya berwarna hijau dengan memanggul gada besar di pundaknya, berdiri di depan pagar rumah Sugeng. Dialah penjaga gaib rumah itu. Dia muncul dan akan menyerang siapapun yang berniat jahat kepada penghuni rumah. Bajingan, rumah ini dijaga Buto Ijo. Aku harus segera menghabisinya nih sebelum dia bisa menghabisi anak buahku, gumam Bintoro dalam hati. Bintoro pun maju selangkah dan menatap makhluk yang begitu besar yang ada di hadapannya. Kalian semua tetap di situ. Jangan ada yang berani melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapinya, perintah Bintoro. Kemudian tanpa basa-basi, Buto Ijo itu mengayunkan gadanya ke arah Bintoro. Namun Bintoro dengan cekatan menghindarinya. Gada itu menghantam tanah dengan keras hingga getaran tanah dapat dirasakan oleh para anak buah Bintoro. Bintoro yang melesat ke arah atas lalu menusukkan pedangnya ke arah wajah Buto Ijo. Namun usahanya sia-sia karena ternyata kulit makhluk itu begitu keras. Ujung pedang Bintoro yang bergesekan dengan kulit makhluk itu hanya mengeluarkan percikan api, namun tak mampu menggores kulit si Buto Ijo. Bintoro kembali turun ke tanah. Dia terengah-engah. Dia tidak menyangka jika penjaga gaib di rumah Sugeng begitu kuat. Dia bisa saja mengeluarkan ajiannya untuk melawan makhluk itu. Namun dia harus bisa menghemat energi untuk mengantisipasi apabila nanti Sugeng melakukan perlawanan. Di sela kebuntuannya, Bintoro mengingat bungkusan kain putih yang diberikan oleh Hardi. Bintoro pun lalu mengambilnya. Ia membuka bungkusan itu sejenak, melihat isi bungkusan kain putih tersebut. Setelah tahu isi bungkusan itu, Bintoro pun tersenyum kecil. Tampak dari matanya menyiratkan kemenangan. Tidak salah, kau menjadi pimpinan kami, Mas Hardi. Kau memecahkan masalahku meskipun ragamu tak hadir di sini, ucap Bintoro pelan. Bintoro menggenggam bungkusan kain putih itu lalu melemparkannya ke tanah tepat di bawah kaki Buto Ijo. Modir kamu Buto sialan, teriak Bintoro. Seusai melemparkan bungkusan tersebut, si Buto tampak masih berdiri kokoh di depan pagar. Kemudian dia merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah kakinya. Ya, tanah yang ia injak itu seolah mencair seperti lumpur. Kemudian perlahan tubuhnya ambles masuk ke dalam tanah. Buto itu mengerang dengan suara parau yang mengerikan, tapi dia tak bisa keluar dari lumpur yang menjeratnya dan terus menelan tubuhnya hingga tak lama kemudian seluruh tubuhnya telah menghilang tertelan oleh lumpur. Seketika anak buah Bintoro berteriak kegirangan. Bintoro pun hanya tersenyum kecil. Lalu mereka semua masuk ke dalam halaman rumah Sugeng. Di dalam rumah, Sugeng terlihat sedang tertidur di samping Bayu. Namun tiba-tiba saja matanya terbuka, seolah ia merasakan jika ada sesuatu yang berbahaya yang sedang mendekatinya. Sugeng lalu bangkit terduduk kemudian membangunkan Bayu. Le, bangun Le. Ayo, mau ikut ayah ndak? Ucap Sugeng membangunkan Bayu. Tak lama kemudian, Bayu terbangun dengan masih kebingungan. Matanya masih tampak sayu. Ia belum sepenuhnya tersadar. Ayo bangun Le, mau ikut ayah ndak? Ucap Sugeng lagi sambil mengusap-ngusap rambut Bayu. Mau kemana ya kita? Tanya Bayu seketika bersemangat. Shh, jangan keras-keras bicaranya.
Ayah mau mengajakmu berburu tikus. Soalnya ada 5 tikus besar yang masuk ke rumah kita. Ayo, kamu mau lihat dah? Ucap Sugeng. Wah, beneran ya? Tapi kan Bayu takut sama tikus ya. Ya nggak takut sih, cuma Bayu jijik aja ya. Balas Bayu lagi. Ya udah, nanti ayah akan gendong kamu di punggung ayah ya. Biar ayah saja sendirian yang hadapin tikus-tikus itu. Kamu nonton aja ya. Balas Sugeng. Kemudian Bayu naik ke punggung Sugeng dan berpegangan erat di bahu Sugeng. Sambil menggendong Bayu, Sugeng mengambil pedangnya lalu berjalan keluar kamar. Ia turun menuju lantai 1 rumah itu. Kini Sugeng dan Bayu telah sampai di ruang tamu rumahnya yang cukup luas. Di ruang tamu itu terdapat sofa yang berada di tengah ruangan. Sugeng mulai berjalan mendekat ke arah sofa tersebut. Di atas sofa terlihat Bintoro yang sedang duduk dengan keempat anak buahnya. Tuh, lihat baik. Tuh, tikusnya lagi duduk di sofa ayah, ujar Sugeng. Bayu menoleh ke arah sofa. Ia terkejut kala melihat 5 orang bertopeng tengkorak dan pakaian serba hitam sedang duduk di atas sofa. Mohon maaf atas kelancangan kami, Pak Sugeng. Awalnya kami ingin datang mengendap-endap, tapi saya rasa itu percuma karena Anda sepertinya telah mengetahui kedatangan kami. Jadi kami menunggu kedatangan Anda dengan duduk di kursi Anda yang nyaman sekali. Ya setidaknya sofa empuk ini bisa membuat kami sedikit rileks. Ya sebelum kita bisa membunuh Anda, ucap Bintoro. Sugeng tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya tertawa terbahak-bahak. Mendengar ayahnya tertawa, Bayu tampak menerka-nerka. Ayah tertawa terbahak-bahak. Aduh, berarti saat ini ayah sedang takut atau panik ya, gumam Bayu. Tenang nak. Ayah itu gak akan mundur. Kamu pegangannya kuat ya. Dan kamu saksikan dengan seksama saat ayah beraksi. Ayah itu sengaja gendongmu agar kamu bisa merasakan bagaimana situasi pertempuran antara ayah sama tikus-tikus ini. Dan agar kamu menjadi pria tangguh suatu saat nanti, ucap Sugeng kepada Bayu. Kenapa kamu tertawa? Meledek kamu ya? Umpat salah satu anak buah Bintoro. Kemudian mereka berempat melompat dan langsung menerjang Sugeng. Keempatnya menggunakan pedang dan langsung menyerang Sugeng dari 4 arah yang berbeda. Namun Sugeng tak gentar. Ia berputar dan menangkis serangan keempat anak buah Bintoro dengan pedangnya. Suara benturan besi-besi tajam terdengar nyaring malam itu. 4 anak buah Bintoro terus menyerang Sugeng dengan bertubi-tubi. Namun Sugeng dengan lincahnya mampu menahan gempuran anak buah Bintoro. Ayah, Bayu takut, rengek Bayu kepada ayahnya. Tenang nak, tenang. Kalau kau takut, kau tahu kan apa yang harus dilakukan? Balas Sugeng. Bayu mencoba tertawa untuk mengusir rasa takutnya. Namun dia tidak bisa tertawa seperti biasanya. Dan yang keluar dari mulutnya justru suara tawa yang terdengar aneh. Sugeng hanya tersenyum kala mendengar tawa anaknya. Kemudian ia mengambil langkah mundur untuk sejenak mengatur nafas dan kembali bersiap melakukan serangan. Lihat nak, ayahmu ini bakalan ngamuk loh malam ini. Kamu saksiin yo, simpan dalam ingatanmu bahwa laki-laki itu tidak boleh mundur dan harus berani melawan orang-orang yang jahat kepadanya dan juga keluarganya, ucap Sugeng. Lalu ia bersiap mengeluarkan jurusnya. Sugeng tampak berkuda-kuda dengan kedua tangannya menggenggam erat gagang pedangnya. Lalu ia menerjang dengan secepat kilat ke arah keempat anak buah Bintoro. Sugeng kini mulai serius. Wajahnya tampak mengerikan. Tangannya mengayunkan pedang dengan sekuat tenaga. Ia meliuk-liuk menebas keempat anak buah Bintoro dengan brutal. Ia menebas keempat layaknya pusaran angin yang melahap apapun yang ada di depannya. Keempat anak buah Bintoro tak mampu menghindari serangan mengerikan dari Sugeng. 2 di antara mereka terpenggal kepalanya dan 2 lainnya robek perutnya hingga isi perutnya berhamburan keluar. Keempat anak buah Bintoro tumbang di lantai rumah Sugeng. Sugeng berdiri dengan wajah berlumuran darah dari anak buah Bintoro. Ia menatap tajam Bintoro yang masih duduk di atas sofa.
Tanpa banyak basa-basi, Sugeng pun langsung melompat dan menerjang Bintoro dari arah atas. Bintoro dengan cekatan menghindar. Ketika pedang Sugeng hampir saja membelah tubuhnya, pedang Sugeng mengenai sofa tempat duduk Bintoro dan sofa itu terbelah menjadi dua. Sugeng langsung menerjang lagi, seolah seperti orang yang kesetanan meskipun ia sambil menggendong Bayu, tapi kekuatan dan kelincahannya tampak tidak berkurang. Bintoro mencabut pedangnya dan mulai melawan serangan Sugeng. Keduanya beradu pedang dengan hebat. Suara benturan kedua pedang itu begitu keras terdengar. Sabetan-sabetan keduanya begitu cepat dan semakin cepat, seolah energi keduanya tak ada batasnya. Benda-benda di sekitar mereka tak luput dari tebasan senjata tajam keduanya. Benda-benda itu pecah berantakan memenuhi lantai. Bintoro mulai merasakan desakan yang semakin kuat dari Sugeng. Dia sadar dia akan kalah kalau terus bertarung dengan intensitas yang tinggi seperti itu. Bintoro mulai berpikir sesuatu yang licik. Ia terlihat mulai mengarahkan serangannya ke arah Bayu yang ada di punggung Sugeng. Sugeng menyadari hal itu. Ia pun menangkis setiap serangan Bintoro yang mengarah kepada Bayu. Bintoro mundur satu langkah. Lalu ia melemparkan sesuatu seperti bola tenis ke arah Sugeng. Sugeng segera membelah bola yang mendekat ke arahnya itu dengan pedangnya. Seketika asap putih yang begitu pekat keluar dari bola yang sudah dibelah oleh Sugeng, dan asap itu langsung menutupi pandangan Sugeng. Asap itu begitu banyak hingga mengepul memenuhi ruangan tersebut. Bayu sampai terbatuk-batuk saat menghirup asap tersebut. Dasar licik. Dia menggunakan trik licik untuk mengacaukan konsentrasiku, gumam Sugeng dalam hati. Sugeng melakukan gerakan berputar sambil mengibaskan pedangnya untuk bisa menghalau asap itu dari pandangan matanya. Namun baru saja asap itu mulai hilang, tiba-tiba dari arah depan melesatlah sebuah pedang menerjang ke arah jantung Sugeng. Sugeng mencoba menahan serangan itu dengan pedangnya. Namun dalam saat yang bersamaan juga dengan itu terlihat Bintoro telah melompat di atas Sugeng, siap menerjang kepala Bayu. Hah, ada dua orang, gumam Sugeng. Ya, tanpa disadari oleh Sugeng, datanglah bala bantuan dari anak buah Bintoro. Satu anak buah Bintoro yang tadi pingsan dihantam buto hijau ternyata telah bangkit dan ikut menyerang Sugeng. Serangan mendadak itu membuat Sugeng kerepotan. Ia terpaksa mengorbankan tangan kirinya untuk bisa menahan serangan Bintoro dari arah atas. Seketika lengan kiri Sugeng putus terkena tebasan pedang dari Bintoro. Sugeng menggerang kesakitan. Darah dari lengannya muncrat hingga terkena wajah Bayu. Namun Sugeng dengan segera menebas kepala anak buah Bintoro yang mendesaknya dari arah depan. Setelah anak buah Bintoro tumbang, Sugeng lalu mundur dua langkah untuk mengambil nafas. Ayah, tangan kiri ayah putus, teriak Bayu sambil menangis. Sugeng nampak terengah-engah. Ia sejenak mengatur nafas, kemudian ia tertawa. Tenang saja nak, itu hanya tangan, itu nggak masalah buat ayah, ucap Sugeng dengan tenang. Melihat Sugeng yang terluka, Bintoro menyerangnya dengan penuh semangat, seolah ia mendapatkan semangat baru. Namun meskipun hanya dengan satu tangan, Sugeng masih cukup tangguh. Beberapa kali ia mampu menghindar dengan baik, bahkan dia sempat memberikan sabetan tajam ke arah Bintoro hingga membuat pundak Bintoro terluka. Bintoro mulai merasakan jika kekuatan Sugeng mulai melemah karena sabetan yang mengenai pundaknya itu tidak berakibat fatal. Tapi bagaimanapun Sugeng tetaplah manusia biasa. Darah yang terus mengucur dari tangan kirinya membuatnya mulai limbung. Beberapa kali gerakannya mulai melemah dan keseimbangannya mulai goyah. Melihat Sugeng yang mulai lambat dan melemah, Bintoro pun semakin gencar menekan Sugeng. Tebasan Bintoro lagi-lagi mengenai tubuh Sugeng. Luka demi luka mulai tampak di badan Sugeng. Sugeng juga mulai merasakan pandangannya kabur. Tak lama kemudian Sugeng pun jatuh berlutut dan mulai kelelahan. Dia tampaknya sudah sampai pada batas kekuatannya. Nafasnya memburu, wajahnya pucat dan tubuhnya bergetar hebat. Ayah jangan mati ayah, teriak Bayu khawatir. Tenang saja nak, ayah itu cuma sedikit lelah aja. Balas Sugeng coba menenangkan Bayu. Melihat Sugeng yang jatuh berlutut, Bintoro pun segera datang dan dengan tebasan kuat mengarah ke tangan kanan Sugeng. Seketika tangan kanan Sugeng putus terkena tebasan kuat dari pedang Bintoro. Sugeng berteriak,
Bayu menangis terisak. Bayu kemudian turun dari punggung Sugeng dan memeluk ayahnya yang kini kehilangan kedua lengannya. Bintoro pun kembali berjalan mendekati Sugeng. Ia menarik tubuh Bayu untuk segera menjauh dari Sugeng. Bintoro menatap sekilas wajah Sugeng yang kini berlutut tidak berdaya. Bintoro mengarahkan pedangnya ke leher Sugeng. Ia menempelkan pedangnya tepat di leher Sugeng sambil terus menatap wajahnya. Kau adalah orang paling ksatria yang pernah aku temui. Sungguh kehormatan bagiku bisa bertarung denganmu. Dan sekarang katakan, apa keinginan terakhirmu? Mudah-mudahan aku bisa membantumu, ucap Bintoro. Lalu Bintoro membuka topengnya dan kembali menatap wajah Sugeng. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku bisa minta sesuatu kepada pembunuhku? Kau gila. Tapi, jika kau memang benar-benar akan memberikan aku sedikit waktu, aku hanya ingin memberikan pesan. Aku hanya ingin berpesan kepada anakku, ucap Sugeng sambil menatap Bayu. Ayah jangan mati ayah, teriak Bayu sambil menangis terisak. Belum sempat Sugeng berkata, tiba-tiba datanglah Giman dengan dua anak buahnya. Wah, ada drama menyedihkan di sini nih rupanya. Ucap Giman sambil bertepuk tangan. Sugeng mengarahkan pandangannya kepada Giman, lalu ia tersenyum kecil. Oh alah, ternyata kamu ya dalangnya. Lucu. Hidup ini ternyata begitu lucu. Bajingan. Apa maksudmu ketawa seperti itu? Brengsek, umpat Giman sambil menendang tubuh Sugeng. Sugeng terjerembab dan Giman masih saja terus menendangi tubuh Sugeng dengan penuh amarah. Puas menendangi Sugeng, Giman lalu berdiri sambil terengah-engah lalu meratap wajah Bintoro. Bintoro, bunuh. Muak aku lihat mukanya, perintah Giman. Bintoro pun kemudian mendekati Sugeng. Ia meletakkan pedangnya di leher Sugeng. Bintoro terdiam sejenak menunggu kata-kata terakhir dari Sugeng. Bayu, ingat pesan ayah ya nak. Jadilah orang baik dan jangan pernah menyerah meskipun mau terlihat di depan matamu. Dan ingat Bayu, laki-laki tidak boleh menangis meskipun hatinya terluka parah. Tetaplah tertawa meskipun kematian mendatangimu Bayu. Teriak Sugeng dengan lantang. Kemudian Bintoro mengayunkan pedangnya hingga akhirnya sabetan pedang itu memenggal kepala Sugeng. Ayah! Teriak Bayu sambil menangis keras. Kemudian ia berlari berhambuр memeluk tubuh ayahnya. Modar kamu Sugeng. Bintoro, ayo sekarang bunuh anak itu cepetan, perintah Giman. Bintoro masih terdiam. Dia pun tidak lekas menjalankan perintah Giman. Ia memandangi Bayu yang masih menangis sambil memeluk tubuh Sugeng. Bintoro terpukau dengan sifat ksatria dari Sugeng. Dia sedikit malu karena dia tadi sudah menggunakan cara licik untuk bisa mengalahkan Sugeng. Cepat bunuh dia Bintoro. Mana diam, dasar tolol, teriak Giman. Bintoro lalu mengangkat pedangnya. Ia berbalik badan menuju ke arah Giman dan tanpa banyak basa-basi ia lalu mengayunkan pedangnya ke arah kepala Giman. Seketika ayunan pedang itu memenggal kepala Giman. Darah langsung menyembur hebat dari leher Giman yang sudah terpenggal. Anak buah Giman hanya terdiam terpaku, tak berani melawan Bintoro. Jangan pikir setelah kau bisa membayarku, kau bisa seenak itu memerintahku. Ucap Bintoro di depan mayat Giman. Bintoro kembali berbalik badan dan kemudian menatap tajam wajah Bayu. Bayu masih terlihat menangis terisak. Kau beruntung nak. Ya, kau sangat beruntung mempunyai ayah yang begitu baik, ucap Bintoro. Lalu ia pergi meninggalkan rumah Sugeng. Dan sejak saat itu Bayu selalu mengingat wajah Bintoro dan bertekad membalaskan dendam kematian ayahnya. Kembali ke pabrik rokok Bintoro. Apa kau sudah ingat aku Bintoro? Aku ini anak Sugeng. Sugeng yang sudah kau bunuh dengan licik. Kau ingat itu kan Bintoro? Ucap Bayu tegas. Bintoro terdiam sejenak lalu ia tersenyum kecil.
Ya, ya, aku ingat. Kau, bocah yang dulu aku biarkan hidup, dan sekarang kau kembali mendatangiku. Tapi kini tak ada lagi kesempatan kedua untukmu karena malam ini aku akan menghabisimu, ucap Bintoro. Lalu ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi bersiap menebas leher Bayu. Namun ketika pedang itu hampir saja mengenai leher Bayu, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dua besi yang beradu. Pedang Bintoro yang akan menebas leher Bayu tertahan oleh sebuah pedang lain yang cukup kuat sehingga pedang Bintoro tak mengenai leher Bayu. Bintoro terkejut kala mendapati serangannya ditahan oleh seseorang. Matanya ingin segera melihat siapakah orang yang menahan pedangnya. Belum jelas mata Bintoro melihat orang itu. Tiba-tiba orang itu melempar sebuah bola berwarna hitam ke lantai dan seketika mengeluarkan asap hitam pekat. Asap yang begitu tebal mengepul membuat Bintoro mundur dua langkah menjauh dari Bayu. Melihat Bayu terlepas dari injakan kaki Bintoro, orang misterius itu langsung menarik tubuh Bayu dan melesat meninggalkan ruangan itu. Asap yang mengepul dengan pekat membuat 5 iblis dari timur Jawa tak bisa mengejar Bayu dan sesosok pria misterius tersebut. Pria misterius itu menggendong Bayu di punggungnya dan berlari dengan cepat layaknya angin. Sekilas, Bayu yang masih lemas melihat orang yang menggendongnya. Dengan posisi yang masih berlari kencang, Bayu mencoba mengenali siapakah orang itu. Bayu tersenyum kecil, kemudian ia tertawa terbahak-bahak saat ia tahu siapa yang sedang menggendongnya. Si Bondet stres ternyata yang menolongku. Bocah edan, otakmu itu isinya tahi apa? Hah? Berani-beraninya ngelawan mereka sendirian tanpa aku. Akhirnya aku yang repot nih. Tae, jawab Bondet kesal. Mereka masih terus berlari menjauh dari pabrik rokok untuk sementara mundur menyelamatkan diri. Sementara itu, di pabrik rokok Bintoro, setelah asap hitam yang mengepul di ruangan itu menghilang, terlihat wajah Bintoro dan keempat saudaranya yang tampak kesal karena mereka telah kehilangan jejak Bayu. Sialan, bocah gendeng itu kabur. Aku berjanji akan segera menemukannya dan akan menghabisinya, gumam Bintoro dalam hati. Bayu dan Bondet terus berlari menjauh dari pabrik. Mereka berdua lalu menuju rumah kontrakan Bayu. Sampai di kontrakan Bayu, Bondet segera membaringkan Bayu. Hampir saja modar kamu, bye-bye, ucap Bondet sambil ngos-ngosan. Makasih Mas Bondet, kamu sudah menolongku, balas Bayu sambil cengengesan. Sialan, jangan panggil aku Bondet ah, namaku itu Baro, panggil Bondet terus dasar dus, ucap Bondet kesal. Bayu tidak menjawab, dia hanya tertawa. Bondet atau yang bernama lengkap Aldi Bara Semesta adalah teman seperguruan Bayu. Mereka sama-sama berlatih di padepokan silat yang ada di lereng Lawu hingga akhirnya suatu saat perwakilan dari pemerintah mendatangi padepokan itu dengan tujuan mencari pemuda-pemuda berbakat yang memiliki ilmu silat dan kanuragan tinggi untuk bergabung dengan sebuah kelompok rahasia buatan pemerintah yang diberikan nama Brandal Lokajaya. Branda Lokajaya adalah kelompok rahasia yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk menghabisi orang-orang berilmu tinggi yang mempunyai tujuan jahat dan berbahaya bagi negara. Bayu pun tertarik masuk ke dalam kelompok itu karena salah satu targetnya adalah 5 iblis dari timur Jawa. Bayu yang mempunyai dendam pribadi tentunya tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Sedangkan Bara atau Bondet ikut kelompok itu karena dia adalah teman dekat Bayu. Mereka sudah berteman sejak kecil hingga akhirnya saat mereka diberikan tugas untuk melawan seorang dukun sakti di Jawa Tengah, mereka berdua terpisah jalan karena Bayu salah naik bis ketika dia selesai kencing di terminal. Bayu malah menuju ke arah Jawa Timur dan malah bertemu dengan Bintoro. Gimana kondisimu, Bay? Tanya Bondet sambil menyulut sebatang rokok. Ya aku cuma butuh baringan sebentar aja untuk bisa mengembalikan tenagaku. Tapi gimana caranya? Kamu kok bisa nemuinku? Tanya Bayu penasaran. Bondet mengembuskan asap rokoknya lalu menggeleng perlahan. Ceritanya panjang. Yang penting hari ini kamu itu selamat. Kita bisa menyusun rencana ulang untuk bisa mengalahkan mereka, jawab Bondet. Ya, bener
Bener katamu itu. Tapi mereka itu kuat banget loh. Sampai saat ini aku belum tahu kelemahan mereka. Bayu mencoba duduk dengan tertatih dan sesekali memegangi dadanya yang masih tampak sakit. Bondet terdiam sejenak, masih menikmati rokoknya, lalu ia seolah teringat pada sesuatu. Hai, kenapa kamu nggak nanya sama yang Anggareksa? Siapa tahu dia punya saran untuk kita, usul Bondet. Hah, buat apa, tanya dia. Kakek sialan itu tidak berguna. Aku itu bertarung mati-matian, dia juga nggak mau bantu kok, balas Bayu. Tiba-tiba asap putih mengepul memenuhi ruangan dan terdengarlah suara tertawa yang begitu keras. Lah, itu yang kita omongin datang, ucap Bayu seolah tak peduli. Kemudian dari asap itu muncullah seorang kakek tua dengan menggunakan baju kerajaan Jawa kuno. Kalian sedang membicarakan aku ya? Tanya Eyang Hangareksa. Enggak tuh, biasa aja, saut Bayu ketus. Aduh, lagi-lagi datang satu orang konyol. Kenapa aku bisa berurusan sama orang-orang aneh seperti kalian? Gumam Bondet sambil menepuk jidatnya. Kamu marah ya? Kamu ngambek ya padaku bocah gendeng. Aku itu sengaja. Aku sengaja ndak muncul biar kamu itu bisa berjuang dengan kemampuanmu kamu sendiri. Ucap yang Hangareksa beralasan. Alah, gak usah muncul sekalian juga gak apa-apa. Sekalinya muncul bikin banyak warga Randu Gunting gila. Sekarang mereka udah pada dibantai sama 5 banci itu. Hah? Gimana? Puas? Balas Bayu ketus. Maafkan aku Bayu, tapi kali ini aku benar-benar akan membantumu. Aku tahu kelemahan 5 iblis itu, jawab Eyang Hangareksa. Bayu dan Bondet seketika memalingkan wajahnya ke arah Eyang Hangareksa. Apaan? Ucap mereka berdua bersamaan. Sebenarnya kamu itu sudah tahu, Bay, tapi kamu tidak sadar saja. Ucap Eyang Hangareksa. Bayu berpikir keras. Ia mengingat lagi setiap detail pertarungannya dengan Gianto dan juga Bintoro. Tak lama kemudian mata Bayu membulat, senyuman mengembang dari bibirnya. Hah, aku tahu sekarang, ucap Bayu dengan penuh semangat. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Bayu Gendeng lagi dari penulis favorit kita, Mas Zaki Aisar, penulis asal Magetan, Jawa Timur. Luar biasa kisahnya. Bayu Gendeng, sosok yang mengingatkan saya kepada Wiro Sableng ya. Dan semakin seru aja nih, udah buat teman-teman yang mungkin baru bergabung, ini sudah 3 kalinya kita upload tentang Bayu Gendeng di sini ya. Dan yang ketiga ini sungguh luar biasa. 5 iblis dari timur Jawa, ternyata dia adalah pembunuh ayah dari Bayu Gendeng. Dan masa lalunya di sini cukup menarik ya, Bayu Gendeng yang dibesarkan oleh sang ayah karena ibunya meninggal dunia setelah melahirkan dia, yang mana ternyata ayahnya juga adalah orang sakti juga ya. Scene yang menurut saya bagian yang paling heroik itu adalah ketika ayahnya bertarung melawan Bintoro bersama anak buahnya, yang mana ternyata dulu tuh 15 tahun yang lalu itu Bintoro ini bukanlah siapa-siapa, masih jadi pembunuh bayaran biasa. Tapi di situ yang bikin saya terharu tuh ketika ayah dari Bayu Gendeng itu bertarung dengan menggendong Bayu di belakang. Itu luar biasa banget. Itu dapat banget, dan horornya dapat, sadistisnya dapat, harunya juga dapat tuh ketika di endingnya. Dan Bintoro ternyata kesatria juga. Dia mengakui bahwa baru pertama kali itu dia melawan seorang musuh yang berjiwa kesatria. Dan di situ ternyata Bayu merekam dengan jelas wajah dari Bintoro, dan semakin menarik. Apakah berhasil dia membalaskan dendamnya setelah akhirnya ditolong oleh temannya? Ya pokoknya ikutin terus kisah dari Bayu Gendeng ini. Mas Jaki jangan lama-lama dong. Ayo di up terus untuk kisah Bayu Gendengnya. Teman-teman pasti makin penasaran nih. Dan overall kisahnya keren banget. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, lebih khususnya kepada para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat yang punya komentar lain, silakan bisa ditulis di kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir di setiap konten kami, yang sudah selalu setia mendukung kami. Karena kehadiran dari teman-teman lah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe jangan lupa diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasi juga jangan lupa dinyalakan ya, agar teman-teman selalu bisa mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload di setiap harinya setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan buat teman-teman yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, silakan apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio atau rekaman suara boleh. Senyamannya teman-teman aja. Untuk yang mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horor, yang masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.